Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Ulama itu adalah pewaris dari para nabi. Meninggal Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bu, Pak, kalau saya bilang nama itu respon cepat, sambung cepat. Makanya kita diuji oleh Allah. 10 tahun kita diuji oleh Allah. Terkapar kita ini, walau sikna nama asna bikuli koryatin naziro. Negeri akan berubah kalau penduduknya mau berubah. Kita jangan salahkan Pak Jokowi, sedangkan upacara saja topinya sudah bengkok begini kemarin. Betul apa betul? Bu, boleh nggak upacara kemerdekaan pakai baju adat? Coba periksa sejarah, flashback, balik, comeback to historik, pulang pada sejarah. Kapan petinggi negara kita, presiden dulu, presiden itu lembaga tinggi negara, lembaga tertinggi negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yudikatif, eksekutif, legislatif. MPR lembaga tertinggi negara, baru dulu ada DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Jadi ketika presiden berpidato sebagai pemimpin lembaga tinggi, bukan tertinggi, lembaga tinggi negara, entah kapan sudah kembali katanya presiden akan jadi lembaga tinggi. Padahal MPR yang punya karakter dan sifat posisi di situ, lembaga tertinggi negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tak ada satu presiden yang mengenakan pakaian adat. Betul apa betul? Dulu kita masih SD belajar tentang hafal provinsi. Aceh ibu kotanya Banda Aceh, Sumatera Utara ibu kotanya Medan, Sumatera Barat ibu kotanya Jokowi lain lagi, Provinsi Padang. Memang sudah salah style ini batu ini. Mohon maaf ibu bapak, Indonesia ini kan negara yang paling santun dan beradab. Makanya saya punya kawan tua dari Manado, bilang bajingan, bilang tolol, bilang pengecut dari persoalan. Karena bangsa kita ini santun dan beradab. Saking santun dan beradab, orang munafik pengkhianat Islam kalau ngomong santun, insya Allah di pasar publik masih laku. Jadi kalau ibu bapak mau suka laku supaya dapat jabatan, ibu bapak bersikap santun saja, munafik saja, pasti laku. Makanya sekarang ini bingung, setiap partai mencari pendukung, lari semua, sampai ada gelar satu tema di pembicaraan Indonesia Lawyers Club. Pembicaranya itu beragam politikus dan pengamat, termasuk ada Rocky Gerung tadi malam apa kemarin malam. Mereka membicarakan tentang cinta Jokowi kepada Ganjar atau kepada Prabowo. Sudahlah kalian berkelahi, kami tetap pilih Anies Baswedan. Amin ya Rabbal. Karena Anies ini merupakan arus oposan, kendali kekuatan pencerna segala kebijakan publik yang dibuang menjadi sampah.
di mata para pejabat tidak diperbincangkan. Di tengah komponen masyarakat yang sedang mengadakan upacara, bukannya pidato tentang keuangan negara, bukannya pidato tentang kebobrokan mental, akhlak, moralitas pejabat, tapi yang dibicarakan adalah diri seorang leader, diri seorang pemimpin yang katanya 3 tadi itu. Saya, kata Jokowi, sering disebut Pak Lurah. Saya, kata Jokowi, sering dipanggil bodoh, dipanggil tolol, dipanggil Firaun dan lain sebagainya. Wibawa kita sebagai bangsa ini apa, Ibu Bapak? Dari kecil-kecil begini, tapi saya sudah tidak heran. Saya keliling Indonesia, saya sering tegur ini anak-anak kecil begini. Waktu orang lagi ceramah, waktu orang lagi ibadah, antum jangan gerak. Seperti ini contoh bagus. Saya kira di bocah-bocah ini punya mama masing-masing. Tidak mungkin ini mamanya Maryam. Maryam sudah lama wafat. Didik dari kecil, ku ampusakum wa ahlikum naroh. Peluk dia. Hei, dengar, duduk diam-diam. Dengar Ustaz mau ceramah, you bisikan di telinga. Kalau nanti besar bertumbuh menjadi gubernur, bertumbuh menjadi menteri, bertumbuh menjadi duta besar, ambassador, bahkan insya Allah Anda bertumbuh menjadi presiden. Amin ya robbal. Bisik di kuping dia. Ibu bapak, tadi saja mulai ceramah sudah pakai istilah seperti Maulana punya apa itu? Saya tidak dalam barisan itu. Saya dalam barisan yang tidak suka main-main. Serius berpikir tentang negara dan agama ini. Ini yang rezim yang begini suka, yang begitu, yang puji-puji datang cuma ngelawak-ngelawak Allahu Akbar. Lihat orang Islam suka begitu-gitu, gampang. Suara mereka kita bisa beli, murah sekali kita ini. Islam ini akan kuat kalau ulamanya kokoh di atas. Isyaru salasa asnafin minanasi wahum. Waspadalah kalian dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Yang pertama, al ulamaul mupilun, ulama yang lalai. Saya bukan ulama, saya bukan ustaz. Kalian salah. Saya ini adalah muhtadin. Hanya diangkat Allah dari lumpur kafir, dipindahkan ke dalam Islam. Tidak gampang jadi ustaz, tidak gampang jadi ulama. Ini bencong jadi ustaz. Karena penjilat. Agama hancur atau tidak, saya yang penting terkenal. Ini kata Habib Rizik. Imanuhum fi amrobihim. Yes. Saya satu barisan dengan beliau. Kami terpenjara, kami ditangkap karena dendam kafir dan munafik. Ini kita di Indonesia badan kekar, tampil di televisi, assalamualaikum. Laki-laki gagah, laki-laki kekar, tangan seperti bencong begini, putar-putar. Ini yang begini, ini pemain kungfu harusnya. Ini orang-orang bencong. Ini negara kita. Sudah, Indonesia gampang kok.
Ustaz-ustaznya gampang, bisa diatur. Yang penting santun, yang penting beradab. Ingat, santun dan beradab itu ditempatkan dalam konstruksi apa? Dalam elemen kehidupan, etika secara eksologi, etika, logika, estetis. Dalam konstruksi teologisnya diletakkan dalam perilaku dan karakter untuk mengejawantakan tugas kita. Sebagai seorang penguasa, dia adil, dia santun, dia beradab. Kalau dia tidak ambil uang negara, betul apa betul? Itu yang beradab, itu yang santun. Jenderal sebagai seorang jenderal, dia tidak korupsi, dia tidak jadi bandit narkoba, dia tidak membunuh sesama polisi, tidak membunuh sesama tentara. Itu yang disebut santun dan beradab. Takbir. Jadi kalau ada diksi-diksi yang menyebut bajingan dalam ambition of the human leader, kepemimpinan yang tidak didasari pada kesantunan, beginilah supaya lebih mudah, jangan terlalu ilmiah. Begini, orang sering menuduh Islam teroris. Lihat baik-baik, dengan baik-baik ibu bapak. Teroris buang bom di tengah kita di masjid ini. Ini nggak sampai 5.000 yang tadi. Dengan baik-baik. Maka kita kutuk perbuatan teroris, bukan dakwah fisabilillah. Amin ya robbal. Karena membunuh orang kafir dan membunuh saudara. Tapi yang tidak terlihat, awas. Yang tidak terlihat ibu bapak, pancuri uang negara 349 triliun hanya lipstick. Ketidakadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di era Jokowi ini menakutkan. Allahu Akbar. Hukuman apa yang Allah berikan bagi negara kita? Ada lagi berita terbaru, seorang PT Taspen, tabungan pensiun para purnawirawan, seorang direktur utama kafirun sedang diseret ke pengadilan dan mentersangkakan halak batak. Pengacara siapa yang bela Joshua kemarin? Siman Junta. Kita tidak bela persoalan ideologinya, akidahnya, bukan. Tapi ketidakadilan di masyarakat ini yang betul-betul persoalan ini menembus dalam mindset cara berpikir Anies Baswedan sampai kepada lobus parietal, otak besar yang dikelola sebagai seorang cendekia, orang yang hebat, trik rekodnya luar biasa. Dia tahu persoalan negara sehingga meletakkan satu slogan sebagai capres, berubah. Apa yang perlu dirubah? Yang perlu dirubah adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Kalau sudah bela, kalau sudah pakai slogan ini, berarti komponen secara pluralistik. Kita ini kan bangsa yang pluralistik, modernis dan sekularis. Kita bukan bangsa yang bodoh lagi. Di kampung-kampung orang sudah memakai ini barang disebut dengan apa namanya? Headphones. Apa namanya? Handphone pintar atau apa? Smart. Yes. Handphone sepintar. Biar di kampung-kampung tadi di lampu merah ada orang punya tangan hitam-hitam sementara ketik-ketik begini. Saya bilang sama istri, itu dia ketik betul enggak? Ya betul lah Pak. Oh, kamu yakin betul? Betul. Coba buka kacanya saya lihat. Betul, dia balas WhatsApp. Dia sedang balas WA kawannya. Dulu dia tahu begitu. Saya aja tidak tahu. Dulu kira-kira dia tahu. Dia tidak tahu. Penggunaan IT, informasi telekomunikasi, menerobos ke ruang-ruang publik, membedah pikiran masyarakat
melihat lebih jauh tentang langkah perjuangan hidup manusia yang dia titik beratkan pada perhatiannya terhadap penguasa. Jadi apa yang dikatakan Rocky Gerung, saya tahu persis Rocky Gerung, satu kampung dari Manado, sama-sama kita orang Manado. Yang kedua, secara ideologi dari aspek antropologi, linguistik, bahasa dan budaya, kita sama-sama satu bahasa dari Manado, Sulawesi Utara. Tapi dari sudut pandang beliau dalam rekam jejak akademik, beliau itu menguasai science of mother. Ruang induk dari segala ilmu pengetahuan adalah filsafat. Dalam setiap negara pasti ada filsuf, dan setiap filsuf pasti jadi korban rezim. Tapi kalau rezimnya adil, insya Allah Galileo dan beberapa Aristoteles ini nggak mungkin dihabisi, pasti jadi kawan. Ini susahnya kalau seorang pemimpin tidak terpelajar secara akademik, ditambah juga dengan sarjana kita ini kebanyakan ijazah beli alias ijazah palsu. Bagaimana mau masuk ke depan mau jadi pemimpin? Bicara aja sudah tidak sanggup. Coba perhatikan kalau Anies bicara, lawannya cuma dua di Indonesia, di Republik ini. Lawan tanding Anies dalam berkomunikasi, dalam ilmu homiletika, bukan homiletika ya, bukan homiletik, homilitik atau speaking public, orator, orasi. Kalau dia bicara, lawan tanding dia sebagai seorang presiden hanya dua di Indonesia. Yang pertama Soekarno, yang kedua Susilo Bambang Yudhoyono. Allahu Akbar. Kita bukan kampanye Anies, nggak pakai istilah kampanye, pokoknya 3 poin, tembak langsung. Nah, saya kan bagian masyarakat, saya masyarakat yang korban. Saya membawahi ratusan juta masyarakat. You terima atau tidak terima, no problem. Karena saya paham Rocky Gerung bicara begitu, mari kita berhitung secara matematik finansial. Dia tidak berpikir tentang rumah tangga. Why not? Kenapa dia tidak berpikir rumah tangga? Karena dia tidak punya bini. Satu, Rocky tidak punya bini. Yang kedua, dia tidak punya tanggung jawab terhadap keluarga yang lain. Saya tahu persis dari kakeknya sampai keluarganya itu para akademis. Adanya laki-laki itu seorang dekan Fakultas Eksakta Universitas Samratulangi Manado, profesor. Jadi secara finansial dia tidak berpikir duitnya. Enggak, sama-sama kita, basicnya kita adalah filsafat. Saya tahu bagaimana orang filsafat itu, dia pandang uang itu hanya seperti kertas. Kalau saya tidak ada basic filsafat, nah, orang Indonesia ini kan suka cari kesempatan dalam kesempitan. Yang ada di pikirannya fulus uang. Kalau kita bicara uang, Indonesia itu kalau sudah terkenal, sudah menjual-jual diri, menjual-jual kemampuan. Saya kan sudah hebat, harus bayar lebih. Makanya saya dari dulu berdakwah sudah 16 tahun, memilih tak pernah pakai pendamping. Dari dulu saya bertiga. Pasukan saya berdakwah cuma 3. Saya, istri dan anak. Anak sudah nggak bisa ikut karena dia sudah masuk sekolah. Saya bilang, kau sekolah, jangan kau buta huruf. Walaupun bapak bukan orang Jawa, kau tetap sekolah. Karena kalau kau jadi presiden, orang Jawa dulu. Betul apa betul? Kenapa orang Jawa harus jadi presiden? Karena orang Jawa punya 3 keunggulan. Yang pertama, Jawa itu sabar.
Coba kalau lihat postur tubuh dan intelektual Jokowi, banyak bukan orang Jawa sepintar Jokowi, banyak selevel intelektual Jokowi, banyak. Insya Allah. Face, wajahnya, postur tubuh beliau banyak, bahkan banyak orang yang mirip dengan Jokowi. Tapi bukan wong cobo. Ketika dia jadi orang Jawa, ini dia. Baru dia jadi presiden. Wal arrobu bita asubi wa tujaru bil hiyanati wal ulama'u bil hasad. Boleh dari presiden karena Jawa punya keunggulan di atas rata-rata dibanding suku-suku lain. Pertama, Jawa itu sabar. Yang kedua, Jawa itu ulet. Yang ketiga, Jawa itu tidak sombong dan takabur. Dia bermain senyap, low profile. Orang Jawa terkenal sampai di Brasil. Dia tidak pernah bermusuhan dengan siapapun. Jawa itu bermain di bawah. Dia nggak pernah naik ke atas. Kalaupun dia di atas, dia tidak pernah menganggap dirinya hebat. Jangan dulu tersinggung yang Jawa di sini, kawan. Coba kalau presiden dari Sumatera, presiden dari Sulawesi, Allahu Akbar, Panji Gumilang bikin kasus langsung tembak mati, kawan. Panji Gumilang kan yang kemarin waktu mau ditangkap polisi pura-pura mampus, pura-pura sakit, lagi patah tangan. Katanya kiai, katanya ulama, katanya syekh. Begitu ditangkap, rekeningnya diblokir. Pidato dia di depan ribuan santrinya. Ini Panji. Mas, jangan kuyo-kuyo, jangan lama-lama. Syekh tahu, katanya, Syekh tahu. Pasti dikembalikan dengan cara Syekh. Bukan dikembalikan, dia ganti tempat tidur saya di Bareskrim. Kau rasa Panji, tidak ada AC di dalam, kawan. Baru kau rasa di situ. Melawan ulama, Majelis Ulama Indonesia, dia bilang hanya seperti selevel lembaga sosial masyarakat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kacau di Panji Gumilang, bajingan betul ini. Jadi kata bajingan yang Rocky tunjukkan ini banyak. Pemimpin kita, pemimpin bukan cuma Pak Jokowi, tidak ditujukan kepada individu Jokowi. Rocky sudah ngomong di dalam rumah tangga, Pak Jokowi baik terhadap anak-anaknya, baik sebagai eyang, sebagai opung, sebagai opa yang baik dalam struktur rumah tangga. Tapi kinerja etos rezim Jokowi buruk itu. Ibu bapak, dalam satu risalah saya baca-baca buku, ternyata Imam Syafi'i itu punya guru yang paling hebat dari sekian banyak guru yang beliau belajar. Guru beliau itu yang paling hebat bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad. Siapa Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad ini mantan perampok, mantan pencuri, mantan garong, mantan bajingan. Kata Fudail, keburukan berdiam di dalam rumah, sedangkan kuncinya adalah cinta kepada dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hubud dunia roksu kuli khotiat. Cinta kepada dunia adalah akar dari segala kejahatan. Terima kasih sudah menonton. Ambil positifnya dari ceramah berikut. Silahkan berikan komentar terbaik kalian.
Jangan lupa subscribe bagi yang belum, berikan like jika suka, dan bagikan link videonya ke seluruh media sosial yang kalian miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.